silakan masuk sebagai penilai. Kemudian klik yang sebelah kanan atas untuk mengganti periode. Nah, ini ganti periode. Kemudian pilih periodenya yang Juli, Juli Desember. Ini tadi sudah sampai di sini, bisa pilih. Oh, ini sudah di periode yang sini, ya, sudah di periode Juli. Nah, kemudian mulai periode. Ini langsung saya contohkan saja. Berarti kalau sudah diganti periode, kepala sekolah sudah bisa membuka ya, Mas? Oke, saya contohkan langsung. Mas Widian yang mau pertanyaannya udah dijawab belum? Caranya ngirim. Oke, sebentar dulu. Nanti saya cek yang ini dulu. Saya setuju itu mulai ya ejaannya kondisi setuju untuk mengulangi pengelolaan kinerja sampai Desember 2020. Ejaannya apa yang kurang? Lagi cek Itu ini kan? sudah. Ada yang Pribadi ya nih. saya setuju untuk oh ya mungkin salah seperti ini iya Juli spasi kemudian strip spasi lagi. Nah, jika ini sudah bisa dimulai, ini aku kepala sekolah, karena kepala sekolahnya istri saya, maka nanti di akun gurunya di sini yang akun guru yang bersangkutan yang sudah ada di sekolah tersebut, jika di reload, ini nanti sudah bisa aktif periode. Nah, ini sudah hilang, sudah bisa dilanjut. Jadi itu tahapannya untuk kepala sekolah, mungkin nanti bisa disampaikan kepada kepala sekolahnya dulu yang mengganti periodenya, baru guru nanti bisa mulai untuk periode yang kedua. Ini untuk periode yang kedua. Nah, saya kembali ke pertanyaan tadi. Ganti periode. Ya, ini ganti periode sudah jelas ya. Ganti periode. Yang pertanyaan tadi ini kembali lagi. Ini Bu, yang menilai ini sudah kirim. Coba dilihat Bu, ada yang sudah kirim 6. Betul apa tidak Bu? Di akunnya ya, kepala dinas yang ada di situ sudah kirim ada 6. Nah, oh iya, saya paham. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mungkin tadi Winong ya, coba saya ingat-ingat TK PGRI Winong. Apa masuk di sini? Nah, ini ternyata jadi jangan ragu untuk bawa Bu. Ada Winong, kemudian Somawangi, ya. SD kedua Somawangi. Ini ada perubahan, Bapak Ibu. Jadi setelah kirim berkas tadi, ya. Jadi ini di sini misalkan ada 300 atau berapa sudah dikirim, kemudian ada yang perlu untuk dirubah, tadi bisa dirubah di sudah kirim. Jika itu dirubah, maka akan balik lagi ke sini semua atau yang belum kirim ini. Ini ya, jadi ada perubahan istimewa menjadi baik. Nah, ini kirim lagi, tidak apa-apa. Kirim 4. Ya, saya yang penting kita ini berarti harus kolaborasi. Itu ngetiknya sama persis dengan kalimat di atas ya Mas? Harus sama. Titik koma ya. Ini ada yang salah itu predikat. Nah, predikat. Nah, kalau tidak yang sama, ini tidak bisa lanjut. Tidak keluar kata tidak keluar. Atau kalau ini ada spasi-spasi begini, nah ini kemudian sudah sama persis tapi spasinya
ternyata dicek pakaian double, atau seperti saya tadi sudah sama persis tapi Salah huruf. terlalu dekat atau bagaimana. Nah ini bisa lanjut dikirim. Nah, predikat kinerja sudah dikirim, saya mengerti. Ini tadi ada perubahan. Kita klik ya, kita lihat di sini. Nah, ini tadi ada perubahan dari istimewa ke baik, dari butuh perbaikan ke baik, dari istimewa ke baik butuh perbaikan. Ini sudah sesuai. Nah, sudah sesuai. Nah, langkah selanjutnya setelah ini Bapak Ibu selesai. Setelah kepala sekolah atau kepala dinas dalam hal ini dengan aku kepala dinas, Bapak Ibu pengawas mengirimkan berkas, maka cek di akun kepala sekolahnya. Misalnya SD 3 Sawangan, ini ada yang punya akunnya SD yang sudah ada di sini. Saya rasa susah mencari. Sawangan ya Penggelan. Sawangan, Penggelan, Jakarta, Sawangan, Kebun Dalam. Nah, ini nanti suruh dicek. Ini nanti suruh dicek di akun kepala sekolahnya untuk memberikan predikat kinerja guru. Saya perlihatkan di sini jika sudah kirim. Wah, sudah selesai. Nah, di sini. Nanti jika Bapak Ibu pengawas sudah memberikan atau mengirim berkas, kemudian pastikan sudah kirim itu ada sekolahnya, semuanya sudah ada, maka tombol ini yang ada di kepala sekolah ini sudah aktif. Tombol yang ini, nah, tombol yang ini nanti sudah aktif. Itu lihatnya di mana itu Mas? Nah, ini tadi ada di akun kepala sekolah. Nah, kalau di sini saya contohkan yang belum aktif untuk periksa. Nah, ini untuk akun kepala sekolah dalam hal menyetujui ini kinerja guru. Pengirim. Oh, ini belum mengirim. Belum mengajukan. Iya, sekolah. Tapi belum boleh mengajukan. Saya cari yang ya pokoknya nanti di tahapan yang kami ini belum mengajukan, maka belum bisa dilihat. Mungkin yang lain nanti tampilannya yang jelas seperti ini ya. Jika Bapak Ibu belum mengirimkan predikat kinerja organisasi, maka tombol ini belum aktif. Ini belum bisa melanjutkan, kepala sekolah belum bisa melanjutkan melaksanakan penetapan kinerja guru. Ini belum selesai. Jadi kalau ini kita kunci, berarti ada di Bapak Ibu sebagai Tim timnya, tim kerja dari kepala dinas. Jadi belum menetapkan, oh ya nanti saya kirim dulu berkasnya. Jika ini belum aktif, jika ini sudah aktif, maka guru dapat melanjutkan, kepala sekolah dapat melanjutkan untuk memberikan predikat kinerja kepada guru. Nanti tampilannya akan seperti ini untuk kepala sekolah jika sudah diberikan predikat kinerja organisasi. Nah, ini akan kembali ke sini. Berarti kita masuk ke akun KS ya? Ya, KS-nya saja. KS-nya saja. Tapi untuk ngecek boleh. Boleh. Nanti Bapak Ibu silakan bisa, kalau sudah ada di sini, sudah ada di dinas, akun dinas, sudah muncul sudah kirim di sini. Oh, sudah ada nama SD-nya. Ini bisa lanjut dengan akun kepala sekolahnya untuk melihat atau menetapkan predikat kinerja guru. Nah, ini berarti secara perorangan nanti seperti ini tampilannya di menu ini. Nah, lakukan
penetapan predikat kinerja. Ini untuk kepala sekolah. Nanti jika ini sudah aktif, maka klik mulai. Tampilannya seperti ini. Ini berarti nanti 50% harus baik. Kalau 100% juga tidak masalah. Misalkan 1 istimewa tidak masalah, untuk perbaikan juga tidak apa-apa. 50% harus baik. Kemudian lanjut coba penetapan, nanti akan masuk seperti ini lagi. Nah ini di sini, karena predikatnya baik semua, ini masih bisa memilih lagi. Jadi kepala sekolah kemarin mungkin salah klik, bisa dirubah lagi di sini untuk predikatnya. Sekali lagi nih, predikat. Jangan merubah nilai. Nilai secara kuantitatif tidak bisa dirubah. Ya, bisa dirubah diulang, tetapi periodenya sudah selesai, maka jangan dirubah. Nanti dirubahnya yang dirubah predikatnya. Predikatnya saja. Ada pilihannya berarti di situ. Ada. Ini di atas ekspektasi nanti diklik menjadi sesuai ekspektasi. Ya, diklik sesuai ekspektasi, nanti predikatnya baik. Misalnya mau dirubah, tapi kalau tidak, ya tidak masalah. Ini predikat kinerja organisasinya ada di sini. Jadi kalau misalkan ini di atas ekspektasi, boleh. Kemudian perilaku kerja di atas ekspektasi juga boleh. Yang pertama itu tidak bisa mengubah yang rating di atas ekspektasi yang sudah di perilaku kerja, tidak bisa. Kemarin bisa. Yang perilaku Yang dinaikkan rating kinerja dan perilaku kerja. Predikatnya ini kemarin bisa dirubah. kalau yang di praktek itu kan bisa, tapi yang kedua yang di perilaku kerja tidak bisa. Iya bisa. Oh gitu. Mungkin sudah ditetapkan bersama ini. Oh iya. Saya sudah bolak-balik karena data ekspektasi. Berarti sekali jalan yang Kalau yang di praktek itu bisa. Oh gitu. Oke, jadi ini satu saja dirubah, nanti otomatis akan jadi baik. Nah setelah ini nanti penetapan. Setelah ini nanti penetapan sudah tinggal persetujuan saja. Saya setuju untuk memberikan predikat, kemudian kirim. Nah, kirim ini jika semuanya sudah ditetapkan, maka bisa dicek di akun gurunya. Ya, akun gurunya. Ini untuk setelah di penilaian. Setelah ini sampai di sini. Nah, setelah semua guru dinilai oleh kepala sekolah, ditetapkan maksudnya predikatnya, kurang besar. Nah, ini langkah berikutnya kirim bekas, kirim ke guru. Nah, setelah kepala sekolah mengirimkan ke guru, maka nanti guru bisa melihat lembar evaluasinya, predikat gurunya tadi yang di awal tadi sudah saya perlihatkan di sini. Nyontak kasus ketika nomor STK PGRI Sukaraja tadi istimewa, predikat organisasinya sudah diubah menjadi baik. Kalau misalnya TK-nya tidak berubah, nggak apa-apa ya? TK-nya nanti yang akan merubah kepala sekolahnya. Kalau sudah baik, ya sudah ditetapkan saja. Artinya kan tidak perlu kita beritahukan ke TK-nya. Tidak perlu. Karena kebetulan kan gurunya swasta semua. Oh begitu. Dia kan bukan guru. Yang sendiri ada kepala sekolahnya. Oke, berarti kalau kopiah hanya kepala sekolahnya, berarti tidak perlu. lanjutannya Pak, itu yang negeri karyawannya, gurunya, kepala sekolah, guru yayasan, bagaimana Pak bisa menilai itu? Kita kembali ke awal. Kepala dinas. Iya, ini Bu. Ini sebenarnya ada di slide yang paling pertama. Masalah. Paling pertama. Ada di sini, Bapak Ibu. Ini 5 menit lagi nih. Satu lagi Mas, penting. Ini saya kan binaannya 16, tapi muncul pada penetapan 18 ya, itu kasus apa itu? Mungkin ada yang tambahan ya, ada yang tadi seperti saya sampaikan di akun kepala dinas
atau di akun kan pengawas itu masih ada margin errornya. Kadang ada yang muncul seperti Pak Budi, ada ini pada 15 tadi pada 18 itu mungkin nanti yang tidak sesuai atau yang tidak ada di situ abaikan saja. Yang penting tidak masalah. Yang penting di satuan pendidikan realnya sudah dikirim tingkat organisasinya. Yang perlu dicermati belum muncul di akun kepala dinas. Yang perlu dicermati, jika itu sudah ada abaikan yang lain. Tetapi jika itu belum, telusuri kenapa belum muncul di akun kepala dinasnya. Apakah sudah kirim berkas atau belum? Mas, jebulannya ini munculnya karena ada kepala sekolah pengampu. Kepala sekolah? Pengampu. 2 orang ini saya sudah ketemu ini. Dicek di guru malah bunyinya yang pengampu bunyinya guru. Oh, yang mengaku guru itu bunyinya guru. Iya. Oh, untuk penetapan predikannya enggak, maksudnya kan saya sebenarnya binaannya 16. Tapi muncul di situ 18. Jebulan nih anunya muncul di munculnya guru. Anu kepala sekolah pengampu itu. Anunya. Mas Widya, yang sekolah swasta. Oh, tapi bisa dilakukan kan predikat kinerjanya? Itu sih sudah keluar semua. Berarti nggak masalah. Nanti yang kepala sekolah mengaku itu kan bisa ngecek di akun akuannya. Ya, nanti untuk menetapkan. Kalau pengampu kan nggak ada penilaiannya ya. Nah ini di sini Bu. Ini ada 2 yang penting banget menurut saya. Seorang guru ASN mendapatkan penugasan sebagai pelaksana tugas atau PLT kepala sekolah. Maka SKP sebagai guru dan SKP sebagai PLT kepala sekolah tetap dilaksanakan sampai dengan tahap penilaian kinerja. Ini kan sudah berlaku. Khusus untuk guru PLTKS yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas. Tadi yang sebagai karena di situ mengampu, maka dipredikatnya sebagai guru. Nah, tidak masalah. Yang penting nanti kepala sekolah itu atau guru sebagai PLT-nya itu bisa menilai predikat dari guru yang ada di situ. Ya, terima kasih. Selesai. Selesai. Kemudian seorang pegawai ASN diperlukan ini diperbantukan di sekolah swasta. Ini ada apa tidak? Seorang pegawai ASN diperbantukan di sekolah swasta. Nah, ini pegawai tidak perlu melanjutkan pengelolaan kinerja di PNN. Kayak tadi yang ada hanya kepala sekolahnya saja yang negeri, tetapi gurunya ternyata pegawai negeri. Nah, pegawai dapat melanjutkan pengelolaan kinerja di kinerja BKM ini. Kalau swasta kan pakainya mungkin BKD atau yang lain. Ini sih tidak masalah. Nah, kemudian ini seorang pegawai ASN di luar naungan Kemendikbudristek menjadi PLT. Ini kayaknya agak di sini jarang ditemui. Misalnya Kemenperin, KLHK atau yang lain, ini saya rasa tidak ada. Bisa di sini. Terkait pengelolaan kinerja periode kedua ya. Ya, mau cek lagi. Ternyata ada perubahan di tempat kami. Perubahannya? Yang orangnya kedua jadi tinggal pensiun. Nah, Oh, ya maksudnya kan ini ada keterkaitan dengan plotting ya. betul. Dilakukan oleh dinas. Nah, itu. Jadi dari 27 SD, saya 13 SD, nah besok itu berarti tambah 14 ya sekolah atau kepala sekolah yang 14. Nah itu yang harus dilakukan kan berarti harus Plotting ulang. nah makanya kami Oke, ini nanti saya sampaikan ke dinas atau Bu Ani ada di sini. Karena di sini sesuai dengan Ini kalau ini anu tadi mau. nah, ini konfirmasi data. Nanti jika pengawasnya purna atau kepala sekolah juga purna, ini maka konfirmasinya akan bermasalah. Sebagai contoh, ini juga berita Pak Putri ini untuk periode kedua nanti tidak bisa menilai, kecuali di sini di periode pertama itu sudah jelas. Di periode pertama seorang pegawai ASN resign atau pensiun sebelum periode
pengelolaan kinerja selesai, maka tetap membuat SKP di PLN hingga akhir periode kinerja. Ini yang sudah berlalu di dalam artian di Januari sampai Juli sebagai contoh Bu Tri juga harus melaksanakan tugasnya sebagai penilai, termasuk kepala sekolah. Ini harus. Tapi nanti di periode yang baru karena sudah masuk ke periode baru, ini tentunya akan bermasalah. Nah ini nanti akan kita plotting ulang di shift landingnya, betul. Nah di shift landingnya karena ini sedang maintenance cut off shift landing, ada yang bisa masuk di shift landing, Bapak Ibu? Belum bisa ya? Sebentar, kita kan plottingnya dari shift dinas. Ini sementara sedang cut off, sedang ada pembaruan untuk semester 1. Jadi nanti yang mungkin Dabinnya Putri nanti dulu, jangan konfirmasi data dulu sebelum di plotting, atau ada permasalahan asli sebelumnya kita tetap tidak bisa melanjutkan, atau yang kepala sekolahnya kurang ganti angsuran nanti jangan dikerjakan dulu, kita tunggu periodenya selesai untuk yang dulu. Tunggu dulu, ya, tunggu dulu. Betul. Jangan mengkonfirmasi yang sudah atasannya. Misalnya dulu juga ada yang kurang, jangan mengkonfirmasi dulu sebelum dilakukan plotting. Kalau konfirmasi guru itu agak beda dengan dinas. Kalau guru itu kan asal sudah masuk di dalam dapodik, kepala sekolah PLP-nya nanti akan terdeteksi di pengelolaan kinerjanya otomatis. Jadi misalnya sudah mendapatkan SK untuk guru akuan, kepala sekolah akuannya, itu akan otomatis masuk nanti sebagai PLT kepala sekolah di akun gurunya, akan berubah sendiri. Berbeda dengan pengawas yang harus diplotting. Dan nanti kepala sekolah jangan membuat RHK dulu, tetapi sebagai penilai dulu itu bisa. Sebagai penilai, contohnya di sini rumit lah. agak membingungkan. Agak membingungkan. Ini di sini konfirmasi data jangan dulu. Ini sebagai pegawai, kepala sekolah sebagai pegawai jangan dulu membuat RHK. Misalkan ini Putri ya, khusus untuk Dabinnya Putri, jangan dikonfirmasi data dulu sebelum dilakukan plotting. Nah, untuk sebagai penilai tetap bisa melanjutkan sebagai penilai, karena tidak mungkin guru sudah membuat RHK tetapi tidak dikonfirmasi oleh kepala sekolah sebagai atasan, karena nanti mentok tidak bisa melanjutkan. Yang menilai Ya, ini menilai dulu. Ini malah saya jadi belum dinilai ini satu pun. Atau ini periodenya, mohon maaf, saya salah. Berarti gawean saya masih dia anggar wis pensiun ya otomatis gaweane kancane kabeh. Gaweane sing seneng. Otomatis begitu. Rezeki. Kayak Umar kayak sekepat, Masya Allah. Yang mana? Oke, itu nanti kepala sekolah. Apa pengawas? Nanti yang mengubah pengawas dia atur kepala dinas. Sudah dikirim. Nah ini, ya kalau sudah dikirim, nanti dirubah, sudah kirim itu dirubah predikatnya. Dirubah sebelah ini kan apa? Oh, ya tadi kan salah kirim mungkin ya. Ini sekali lagi, kalau misalkan ada yang belum dirubah, nanti dirubah dulu. Jadi misalkan Bapak itu sudah mengirim ke sini sebagai ini satu sudah dikirim, kemudian cek di sudah kirim ini kok ada yang belum dirubah, maka dirubah dulu menjadi baik, begitu. Dirubah dulu predikatnya, baru nanti di kepala sekolah bisa berubah, begitu. Nah ini yang saya sampaikan tadi, di akun kepala sekolah tidak bisa memberikan predikat kepada gurunya, karena sebelum kepala dinas mengirimkan berkas
berkas ke kepala sekolah, sebelum ini mengirim berkas ke kepala sekolah, menetapkan predikat kinerja organisasi, maka kepala sekolah belum bisa menetapkan predikat kinerja gurunya. Ini masih mentok di sini, belum selesai. Kalau ini sudah dilaksanakan, sudah dikirim predikatnya, maka bisa melanjutkan ini, sudah bisa menetapkan predikatnya sehingga bisa mencetak dokumen evaluasi yang seperti ini. Ya, seperti ini. Ini adalah tahap terakhir dari pengelolaan kinerja guru. Jadi kalau guru sudah bisa mencetak dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024, maka proses ini selesai. Terakhir sampai di sini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya sudah sebelah kiri dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak. Agak kembali lagi ke depan Pak, saya masih belum paham jelas tentang sekolah-sekolah yang swasta khususnya TK. Di situ tadi kan tertera bahwa di TK-TK itu masih bisa dinilai mengajar oleh kepala sekolah, tapi TK-nya itu ada guru negerinya Pak. TK-nya ada guru negerinya. Langsung kepala dinas. Iya. Loh, wis dijawab Ada perlu menilai apa tidak di situ, karena di dalam beban penilaian itu termasuk di sana ada sekolah-sekolah swasta yang harus dinilai. Apa kita abaikan, apa kita harus membuat penilaian terhadap guru-guru yang ada di TK itu? Yang negeri itu, yang pegawai negeri. Pegawai negeri. TK-nya gurunya yang pegawai negeri. Iya. Kemarin ada bingung saya juga ini. Kepala sekolahnya yang swasta. Padahal kepala sekolah itu tidak dinilai. Tidak dinilai. Kemudian gurunya kan wajib. Nah, tetapi dalam hal ini kepala sekolah tidak bisa membuat RHK. Ini di sini ada pembagian. Nah, tadi saya tanya katanya yang menilai Kadis, kepala dinas. Ya ini di sini. Ini yang kepala dinas itu menilai khusus untuk guru PLTKS, guru PLT kepala sekolah yang bertugas di sekolah yang sama, maka jabatan sebagai guru akan dinilai oleh kepala dinas atau tim kerjanya. Ini yang tadi yang sebagai KS itu. Nah, nanti dulu saya sebelum menjawab pertanyaan itu, ini yang guru. Kemudian yang gurunya negeri, mana tidak ada. Gurunya negeri, kepala sekolahnya swasta. Nah, kepala sekolahnya swasta maka tidak membuat RHK, kemudian tidak bisa melanjutkan. Tetapi dalam hal ini gurunya kan tetap melanjutkan pengelolaan kinerjanya. Secara otomatis mau tidak mau kepala sekolahnya kan mengikuti alur sebagai penilai. Maka predikatnya itu nanti, predikat kinerja organisasi tetap harus dikirim. Iya kan begitu? Di sini agak bingung ini. Sebagai guru memiliki dua peran, kepala sekolah memiliki dua peran, yaitu sebagai pegawai dan sebagai pejabat penilai kinerja. Sebagai pejabat pegawai tidak membuat SKP, karena nanti SKP-nya mungkin dilakukan dengan yang lain, karena dia swasta. Nah, tetapi sebagai pejabat penilai kinerja, kalau ada yang guru negerinya, kan otomatis harus melampaui prosedur ini, harus melaksanakan. Karena kalau tidak, maka tidak bisa menetapkan predikat kinerja gurunya. Yang menilai kepala sekolah, dalam hal ini dia harus sebagai atasan, bukan sebagai pegawainya. Nah, ini harus mengikuti prosedur sebagai atasan, karena nanti sebagai penilai. Nah, tetapi maka ini harus melaksanakan sampai ke penilaiannya, sampai ke penetapan nanti. Karena yang menetapkan siapa kalau bukan kepala sekolahnya.
Oh, tetap menilai. Tetap menilai, tetapi tidak membuat SKP, kemudian observasi, kemudian kinerja tidak. Begitu. Maka tapi dia tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah Hanya menilai. Karena ini predikat kinerja tidak akan bisa dilaksanakan sehingga kepala sekolahnya tidak menilai gurunya. Monggo, Bu. Tim kerja. Betul. Sampai ke mengirim. Oke. Jadi tugasnya Bapak Ibu sebenarnya selesai dikirim berkas ini. Kirim predikat kinerja organisasi. Pokoknya sampai di sini. Jika di sini ada sekolah yang Bapak Ibu yang belum belum masuk ke sini, pastikan dulu apakah sudah mengirim atau belum, sekolahnya itu kirim berkas ke dinas atau belum. Jika itu sudah, tetapi di sini tidak, mohon tunggu karena data mungkin muncul secara berkala. Seperti ini beda antara yang dibuka saya dengan yang dibuka Bapak Ibu mungkin akan berbeda. Jika ini sudah dikirim dan dicek di akun kepala sekolah ini sudah terbuka, maka selesai. Tugas Bapak Ibu selesai. Tinggal tugasnya kepala sekolah untuk menetapkan predikat diri. Ada lagi? Monggo, Bu. Boleh. Mampu. Nah, iya. Sehingga guru-gurunya juga mereka tidak bisa Oke. Siap. Ini ada di kewenangan BKD Bapak Ibu. Jadi begini, pengelolaan kinerja yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar selesai sampai di tahap cetak dokumen evaluasi. Kita perlu mencermati ini, dokumen evaluasi kinerja sampai tahap ini selesai di PMM, platform Merdeka Mengajar. Karena ini ada di dua kementerian yang berbeda, integrasinya dengan e-kinerja BKN. Nah, di e-kinerja BKN ini kalau saya jelaskan panjang sekali Bu, tapi saya mau melanjutkan ini secara teknis. Kemudian teknis di sinkronisasi, tahap sinkronisasi PMM. Ada materinya sampai di 24. Hanya ada 24. Karena integrasi ini ada di dua platform yang berbeda. Nah, kewenangan kita untuk di PMM selesai sampai cetak tadi. Sementara di e-kinerja BKN, semua permasalahan yang ada di sana itu masuknya ke admin instansi yang ada di BKD. Ini saya mendapatkan banyak sekali aduan terkait sinkronisasi PMM yang ada di e-kinerja BKD. Sementara di e-kinerja BKD, integrasinya jika ada BKN maksudnya BKN, integrasinya dengan MyCASN, sehingga ada mungkin data yang kurang tepat atau tidak terbaru, maka penanganannya ada di BKD. Dalam hal ini admin instansi yang ada di BKD. Kita hanya bisa melihat seperti ini. Kalau saya sebagai pegawai, langkahnya di profil hanya sinkron CASN yang pertama. Jika ada ketidaksamaan unit atau unit kerja sebelum sinkron, ini yang pertama yang dilakukan sinkron CASN. Selesai ada SDN kali kecamatan. Oh, ini kebetulan saya sudah sinkron. Jika ada yang lama, data lama, maka oke saja lanjutkan. Nah, UNOR-nya ini selesai. Kemudian SKP. Nah, SKP ini
ada permasalahan yang menu ini kadang tidak muncul sinkron PMM. Nah, pastikan pokoknya semua alur yang ada di PMM selesai, Dicek sampai semuanya. dicek semuanya. Kalau ada setelah sinkron CASN, kemudian sinkron PMM. Ini digunakan untuk apa? Untuk merubah atasan. Kadang defaultnya kemarin Putri siapa kayak gitu yang saya tidak tahu itu siapa. Tri Purwati. Ya padahal sudah pensiun atau itu guru atau kepala dinas atau kepala sekolah sudah pensiun. Itu jadi orang paling terkenal kemarin karena ya. Nah ini, maka jika ini sudah sesuai sinkron PMM bisa, ini akan otomatis sesuai atasannya. Nah ini tetap lakukan sinkron selesai. Jika saya sudah sama, permasalahannya di sini mungkin tidak sama. Di sini mungkin ada perbedaan juniornya belum sesuai atau data atasannya belum sesuai, maka ini nanti mengadunya ke admin instansi yang dalam hal ini di bawahnya BKD. Saya tidak bisa merubah karena merubahnya nanti ada di My ASN. ASN di My ASN. Jadi data-data ini selain dari PMM diambil dari My ASN. Oke. Saya sudah bertanya ke Mas Bobi. Betul. Nah, kemudian Ternyata jawabannya Mas Bobi tadi kan ada adminnya. Ini saya dapat bocoran katanya hanya Banjarnegara yang tidak ada admin instansi untuk BKP Jawa Tengah. Saya juga tidak tahu. Saya juga kurang tahu kemarin. Kok bisa gitu? Kok bisa? Kenapa tidak ada admin instansi untuk e-kinerja BKN? Karena apa? Kita sudah ada e-kinerja BKD. Kan begitu. Jadi tidak menggunakan e-kinerja BKN yang seharusnya, bukan seharusnya ya. Kalau ini kewenangan daerah, tetapi biasanya untuk e-kinerja dulu itu menggunakannya e-kinerja BKN. Tetapi karena kita sudah menggunakan e-kinerja BKD, maka kita tidak dilibatkan lagi, tidak membuat entah itu SKP ataupun sampai PAK nanti di e-kinerja BKN. Nah setelah ini terintegrasi baru terasa bahwa kita tidak punya admin, maka yang merubah nanti siapa? Saya juga belum paham, nanti dikomunikasikan dengan BKD untuk yang mungkin minta sebagai admin. Kok kalau saya mengurusi semuanya repot. Saya mungkin lah ditanya kayak gitu ya kita ya. Iya. Nah, ini maka begini. Untuk saya juga kemarin dikonsultasi dengan Pak Supri hubungannya dengan PAK. Ini nanti akan terasa sampai ke sana. Karena endingnya nanti kita bisa menetapkan angka kredit itu di akhir tahun. Nah sementara periode kenaikan pangkat itu harusnya 6 kali dalam 1 tahun. Sementara proses dari pengelolaan kinerja dalam hal ini untuk menetapkan SKP itu hanya 2 periode. Ya percuma nanti ada 6 tahun kali awal, tetapi SKP-nya hanya 2 kali, ya tetap 2 periode saja. Kecuali yang mungkin agak bandel-bandel atau tambah periode mungkin bisa mungkin. Tetapi karena pengelolaan kinerja kita hanya ada 2 periode, maka di akhir tahun mungkin bisa menetapkan angka kredit sampai ke pengelolaan sampai ke paknya nanti hanya ada di akhir tahun. Tetapi ini bisa dijadikan sebagai ini Bu, ya jadi yang tadi. Jadi ini yang ini predikat dokumen evaluasi ini bisa dijadikan sebagai predikat nanti waktu tidak ada nilainya, tapi di sini ada SKP predikat kinerja ini, maka usahakan minimal baik, jangan sampai di bawah. Predikat kinerja ini baik karena ini nanti akan dibutuhkan guru jika akan naik pangkat sebagai minimal baik. Mau sangat baik boleh. Pun Ya, ini predikat kinerja. sangat
baik di monitoring ya Mas. Dimonitoring. Itu kewenangan dari dinas. Saya membohongi. Tetapi kalau memang sangat baik tidak masalah. Yang penting kan tenang. Oh gitu. Oke, nah ini kebijakan dari dinas, monggo harusnya sih baik saja cukup. Baik saja, baik kok cukup. Ya baik, ya harus baik saja. Tidak perlu. Yang penting untuk kenaikan pangkat bisa. Betul. Betul. Yang penting untuk kenaikan pangkat bisa. Ini sampai di sini. Nah, maka yang penting ini kita kalau di dalam kinerja PKN masih bermasalah, yang penting sudah bisa cetak dokumen evaluasi kinerja pegawai periode 1 tahun 2024. Sampai sini selesai cetak. Sampai cetak ini selesai. Ini nanti digunakan untuk SKP. Untuk SKP akhir tahun baru nanti akan terlihat untuk dua semester. Periode pertama dan periode kedua. Nah, sekali lagi jika ada permasalahan di sini saya nanti ini juga bisa cetak, saya sudah bisa cetak jika tidak terkendala. Begitu yang dapat kami sampaikan. Sudah Saya mohon terbukti. solusinya ya Mas yang itu. Yang mana Bu? Yang tadi saya belum bisa ngirim untuk binaan secara khusus tidak mengirim ke semua. Ya. Yang mengirimnya gimana ya? Saya Itu kan di situ misalnya ngeleng 200 berapa padahal binaan saya hanya 16 kan. Caranya pilihannya di mana? Cara ngirimnya itu yang untuk sendiri loh. untuk sendiri ya. Saya bisa jawab ini. Karena begini kita tidak bisa memilih sekali lagi gitu. Di sini sudah saya contohkan tadi. Ini mungkin sama dengan yang saya buka dengan yang ibu buka kan sama. Mulai kirim harus menulis dulu, kemudian lanjut sampai tadi. Tidak ada menu untuk mencetak terutama satu persatu. Karena apa? Ini akun kepala dinas. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu nanti perannya sebagai kepala dinas. Dalam hal ini tidak bisa cetak satu persatu. Biarkan saja. Tetap nanti kirim saja. Kemudian jika ada yang butuh diperbaiki, misalkan ini istimewa, kemudian kurang atau butuh perbaikan, nanti dicek sudah kirim. Ini masih bisa dirubah. Siap kirim apa? Iya. Tadi Itu yang siap kirim kan banyak banget. siap kirim. Iya, berarti kan belum dikirim. Termasuk binaan saya semua. Oh iya lupa. Itu yang Ya, nah makanya itu butuh kolaborasi. Mau dirubah sebelum langkah paling aman sebelum kirim ubah dulu predikatnya. sudah baik semua. Nah kalau sudah baik ini tinggal kirim Bu. Ini kan tinggal jual. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu kalau di dalam itu kan muncul mau kirim itu kan sejumlah itu. Sejumlah 200 sekian misalkan. Bentar nanti kita buka dulu. Nah ini. Ya intinya begini Bu. Jika sudah ada yang istimewanya ini sudah kosong, kemudian butuh perbaikan sudah kosong, kirim saja di situ. Juplik satu-satu berarti sendiri. Kirim kan semuanya, bisa semua. Kan Bisa. punya tetangga. Nah itu jadi jangan kita mindsetnya jangan sendiri Bu. Kita ini sebagai kepala dinas dalam hal ini tidak bisa pilih. Bukan salah bagi kacanya harus pikiran apa orang ya. Dari Bapak Ibu sebagai pengawas, sebagai penilai itu selesai jika kepala sekolah sudah kirim berkas ke dinas. Selesai. Ya wes. Langkah selanjutnya kepala dinas yang menetapkan predikat kinerja organisasi. Mudah. Ini jangan sebagai individu, kita nggak bisa milih. Orang mangsane jadi ramudeng. Selesai. Iya. Kita yang kirim. Kalau ingin Ini sebenarnya bisa disiasati begini. Kalau mau lakukan siap kirim ini per item maksudnya ini kan ada satu, ini kemudian ada dua. Nah kalau ada
nomor 2 yang dikirim ini akan 20 misalnya. Ini per 20. Kalau mau kirim satu persatu ini 20. Kalau mau semuanya ini yang sudah siap kirim ini 20. Misalnya dalam satu nomor ini 20. Tapi kan kita tidak bisa melihat dalam satu sheet ini enggak ada tapi Lah itu yang saya maksud. ya kan ada sebagai kepala dinas tapi semuanya Ada sebagai pengawas. karena sebagai pengawas misalnya dimiliki yang satu ini orang mana. Jadi harus kolaborasi. Misalnya ini SD 3 Kulon, anak-anak tak berubahlah predikannya, kasihan. Walaupun bukan dari saya, karena saya sebagai kepala dinas, saya ubah jadi baik, saya ubah karena nilai. Oh ini sudah ada yang mengganti nih. Ini tadi ada yang sudah mengganti, nilai belum sesuai. Siapa yang berubah tadi? Mungkin ada Bapak Ibu, ini belum sesuai, lanjut. Maka jadi baik, tinggal diketik, kemudian simpan. Nah, setelah simpan, otomatis nanti di bagian istimewanya atau semuanya sudah berubah. Jika sudah berubah, tinggal kirim. Kemudian nanti sudah kirim ini, nah, dicek lagi. Jika ini tidak ada, sudah saya ubah kok ini sudah ada, tidak perlu diubah. Ya jawabannya kolaborasi sudah. Kolaborasi. Sekali-kali jadi kepala dinas. Mungkin sampai di sini ada lagi sudah ini jumatan. Saya rasa sudah cukup untuk intinya adalah Bapak Ibu sebagai pengawas nanti jika memang diserahi oleh dinas untuk mengirim berkas menetapkan predikat kinerja organisasi nanti akan berperan sebagai kepala dinas, maka harus tadi dilakukan secara kolaborasi dan setelah sekali lagi pengelolaan kinerja di semester 1 selesai setelah guru dapat membuat atau memprint atau mencetak dokumen evaluasi kinerja terkait dengan kinerja PKN. Itu kewenangannya ada di PKN, sehingga nanti misalkan masih ada yang belum bisa sinkron CSN ataupun sinkron PNM, ini mungkin masih ada kendala di dalam PNM, itu masih bisa kita mungkin cari solusinya. Tetapi jika ada kendala terkait dengan penilai yang belum sesuai atau pangkat golongan yang belum sesuai dari penilaian atau mungkin yang lain, nanti kewenangannya ada di BKD. Ini pada penetapan yang milih akun kepala dinas, TK-TK swasta kok banyak sekali yang masuk ke sini ya. TK swasta. TK Bodowita, TK Kertiwi apa? Ada guru ASN-nya apa tidak? Tidak ada, tapi kan ada masuk ke situ. Berarti kemarin melaksanakan atau tidak? Mungkin Ya tidak, saya tidak nilai. Ya biarkan saja. Kalau yang swasta biarkan, tetap kita tidak bisa mengirim nilai tadi, maka biarkan saja mau di predikannya yang paling baik mau digunakan. Oh gitu. Masuk ke situ. Berarti pengawasnya sergap. Enggak. Karena masuk di Tidak ada yang perintah loh. Mereka harus sendiri. Nah itu maksudnya di sini secara bersama saya juga kurang tahu apa mereka sudah kirim berkas atau tidak. Sementara yang kirim berkas kan ada yang belum masuk ke situ. Ya, nanti karena ini masih pengembangannya masih sangat jauh. Begitu mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan terkait kendala apapun nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut. Tetapi intinya sudah saya sampaikan, kemudian kita persiapkan untuk periode yang kedua. Terima kasih, saya akhiri. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang betul-betul. Iya, wis ana bapak-bapak udah absen dikit.